Coba bayangkan sejenak, Anda punya semacam dana alokasi investasi, dan Anda ingin memasukkannya ke instrumen lindung nilai yang paling klasik di dunia, emas atau perak fisik. Kedengarannya sih seperti langkah defensif yang brilian ya secara teori. Tepat secara teori. Tapi saat Anda mencoba mengeksekusinya di dunia nyata, friksinya itu luar biasa besar. Anda harus mencari dealer yang terpercaya, lalu menghadapi spread atau selisih harga beli dan jual yang cukup lebar. Belum lagi Anda harus memikirkan logistik penyimpanannya kan? Benar sekali, mulai dari menyewa safe deposit box sampai membayar premi asuransi bulanan. Dan ada masalah likuiditas juga. Mencairkan kembali emas fisik menjadi uang tunai itu bukanlah proses yang instan. Apalagi untuk Anda yang merupakan investor retail harian ya. Nah, itu hambatan terbesarnya. Besaran modal awal. Jika Anda ingin memiliki emas fisik tanpa terkena margin premium yang mencekik dari koin atau pecahan kecil, Anda dipaksa membeli dalam gramasi besar. Kepemilikan fraksional yang efisien itu hampir mustahil dilakukan dalam kerangka sistem komoditas tradisional kita. Mengurai friksi logistik dan finansial itulah yang tampaknya menjadi dorongan utama di balik inovasi yang akan kita bahas di sesi kali ini. Sistem komoditas tradisional memang secara arsitektural tidak dirancang untuk memfasilitasi transaksi mikro yang liquid. Setuju. Dan itulah yang menjadi fokus penelusuran mendalam kita hari ini. Kita mengambil wawasan dari sebuah transkrip video YouTube di saluran Masker 99 yang berjudul Toke Aurexidra. Sumber yang cukup spesifik ya. Iya, spesifik tapi sangat relevan. Misi kita hari ini sangat jelas, kita akan membedah bagaimana sebuah platform bernama RX atau Orex berupaya mendemokratisasi akses ke logam mulia. Mereka mencoba mengawinkan stabilitas emas dan perak kuno dengan efisiensi teknologi blockchain modern. Dan ada satu elemen pembeda yang sangat krusial di sini. Betul, kepatuhan yang sangat ketat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam atau syariah. Kalau kita bicara soal skala makro pasar yang mereka incar ini, ukurannya jauh lebih masif dari yang mungkin dibayangkan kebanyakan orang. Seberapa masif tepatnya? Jika kita melihat data dari dokumen white paper RX, mereka menyoroti satu fakta yang cukup mengejutkan. Kapitalisasi pasar emas dan perak global itu kan bernilai belasan triliun dolar ya. Namun sampai detik ini kurang dari 1% dari pasar tersebut yang telah ditokenisasi ke dalam ekosistem digital. Kurang dari 1%? Iya, kurang dari 1%. Ini bukan sekedar statistik biasa, ini indikator betapa besarnya inefisiensi yang masih ada. Sekaligus menunjukkan seberapa luas ruang penetrasi bagi platform yang bisa menyediakan infrastruktur penghubung antara aset berwujud dan likuiditas on-chain. Ruang kosong sebesar itu jelas merupakan peluang monumental ya. Mari kita urai ini. Pendekatan RXE dimulai dari mekanisme fundamentalnya, mengubah logam fisik yang lamban menjadi aset digital yang bergerak secepat pengiriman email. Melalui tokenisasi. Tepat. Mereka menggunakan model tokenisasi 1:1. Ekosistem ini secara spesifik memperkenalkan dua token utama, ARXG untuk emas dan ARXS untuk perak. Dan mereka tidak sembarangan memilih standar kualitas untuk aset pendukungnya. Oh iya, standar apa yang mereka pakai? Platform ini mengunci kualitas mereka pada sertifikasi LBMA atau London Bullion Market Association. Bagi Anda yang sering memantau pasar komoditas, Anda pasti tahu standar pengiriman LBMA ini. Itu standar pengiriman yang diakui secara global kan? Betul sekali, ini adalah tolok ukur kualitas institusional tertinggi. Artinya, setiap satu token ARXG atau ARXS yang Anda pegang mewakili hak klaim atas tepat 1 gram logam mulia fisik. Logam dengan kemurnian dan asal-usul yang disertifikasi. Bukan sekedar logam tanpa verifikasi asal. Mengingat audiens kita mungkin sudah cukup familiar dengan kripto, saya rasa penting untuk menegaskan hal ini. Token ARXG dan ARXS ini sama sekali bukan stablecoin yang dipatok ke nilai $1 Amerika. Nah, yang menarik di sini adalah nilai token tersebut. Bagaimana fluktuasinya? Nilai ARXI dan ARXS berfluktuasi secara real-time mengikuti harga pasar aktual dari 1 gram emas atau perak tersebut. Volatilitasnya murni mengikuti volatilitas pasar komoditas global. Jadi ini benar-benar memberikan exposure langsung ke harga spot ya? Iya, dan fluktuasi real-time ini memberikan lindung nilai yang transparan. Karena nilainya tidak diintervensi oleh kebijakan pencetakan uang bank sentral manapun, daya beli token ini merepresentasikan dinamika supply dan permintaan logam mulia secara intrinsik.
Jika kita hubungkan kembali dengan Anda sebagai pendengar, keuntungan kepemilikan fraksional ini mengubah aturan main. Kalau Anda cuma punya modal kecil, Anda sekarang bisa berinvestasi hanya dari 1 gram. Menurunkan hambatan masuk secara dramatis. Sangat dramatis. Anda bisa membangun portofolio komoditas secara inkremental tanpa perlu repot dengan asuransi atau berangkas. Dan transformasi aksesibilitas inilah yang membuka pintu bagi demografis yang lebih luas. Benar. Di satu sisi, kita punya investor kripto murni yang mencari tempat aman dari volatilitas koin lain. Lalu ada investor tradisional. Tapi platform RX ini secara spesifik menyoroti komunitas investor Islam. Ini poin yang sangat penting untuk dibahas, kepatuhan syariah. Betul. Pasar keuangan Islam mewakili triliunan dolar modal. Tapi audiens ini seringkali kurang terlayani di ruang kripto konvensional. Bagi komunitas ini, kepatuhan syariah itu bukan sekedar cap stempel atau trik pemasaran. Itu adalah harga mati sebelum modal bisa disalurkan. Dan platform ini melarang keras praktek riba atau bunga, serta gorar. Gorar itu ketidakpastian yang berlebihan atau spekulasi perjudiannya. Tepat. Karena token ARXG dan ARXS didukung 100% oleh aset berwujud berupa emas dan perak fisik, model ini sangat sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Keuangan Islam menyukai transaksi yang berbasis aset nyata. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita atau Anda sebagai pengguna tahu bahwa ini benar-benar dipatuhi? Maksud saya, jangan-jangan ini cuma klaim di awal saat peluncuran saja. Dokumen white paper mereka menjawab kekhawatiran itu dengan sangat jelas. ARX menginstitusionalkan Dewan Penasihat Syariah yang independen dan bersertifikat. Jadi ada pengawasan aktif. Benar. Dewan ini memiliki mandat untuk melakukan pemantauan dan audit yang berkelanjutan. Mereka mengaudit smart contract dan operasi harian platform. Ini menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap etika. Keberadaan Dewan Pengawas Independen ini pasti memberikan lapisan kepercayaan ekstra ya. Nah, disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Kita masuk ke ranah teknologi di belakang layar. Infrastruktur teknisnya. Tepat. Ide etis yang brilian akan runtuh kalau teknologinya lambat atau mahal. REX memilih membangun di atas Sidra Chain. Sebagai solusi layer 2? Ya, layer 2. Kalau Anda mau memfasilitasi orang menabung emas sedikit demi sedikit, transaksinya harus cepat dan biaya gasnya harus mendekati 0. Kalau pakai layer 1 konvensional, biaya transfernya bisa lebih mahal dari harga 1 gram peraknya sendiri. Persis. Makanya layer 2 Sidra Chain ini esensial. Dan smart contract mereka juga diklaim telah diaudit secara ekstensif. Menariknya lagi soal standar token yang mereka pakai. Mereka mengkombinasikan standar ERC20 dengan perluasan ERC1400. ERC1400 itu standar khusus untuk token keamanan dan aset digital kan? Benar sekali, standar ini memungkinkan penggabungan parameter kepatuhan hukum langsung ke dalam kode protokol. Tapi ada satu kendala klasik soal membawa aset fisik ke blockchain. Masalah data dunia nyata. Blockchain kan terisolasi. Bagaimana jaringan tahu harga emas live atau memastikan berangkasnya benar-benar berisi emas? Disinilah mereka menggunakan Chainlink Oracles. Sebagai jembatan data. Betul, Chainlink Oracles berfungsi sebagai jembatan yang sangat aman. Fungsi pertamanya adalah memasukkan harga pasar langsung yang tahan terhadap manipulasi. Fungsi keduanya, ini yang lebih vital, memverifikasi data penyimpanan atau kustodi. Wah, transparansi radikal ya. Logam fisiknya disimpan di berangkas yang diasuransikan, lalu diaudit pihak ketiga independen. Dan diamankan dengan sistem dompet multisig. Jadi butuh beberapa kunci persetujuan untuk akses, mencegah titik kegagalan tunggal. Dan bagian terbaiknya, untuk Anda sebagai pengguna adalah fitur bukti cadangan atau proof of reserves. Sistem ini mendisrupsi model audit tradisional. Anda secara teoritis dapat melihat di blockchain kapan saja 24 jam sehari untuk memverifikasi bahwa logam fisik itu benar-benar ada. Dan rasio jumlah token yang beredar cocok sempurna dengan jumlah logam di berangkas ya. Oh, saya juga mencatat bahwa mereka mendukung kompatibilitas lintas rantai atau cross-chain bridges. Ya, jadi aset ini tidak terkunci hanya di satu jaringan saja. Sangat komprehensif teknologinya. Sekarang mari kita beralih ke token asli dari platform ini, yaitu token ARX. Anatominya sangat unik. Pasokan maksimalnya dibatasi di 100 juta token kan? Benar. Dan tidak seperti ARXG atau ARXS yang dipatok 1:1 dengan satu jenis logam, token ARX ini didukung oleh kumpulan cadangan campuran. Indeks tertimbang. Komposisinya adalah 75% emas melalui ARXG dan 25% perak melalui ARXS.
Proporsi 75/25 ini cerdas sih, menyeimbangkan stabilitas historis emas dengan potensi volatilitas perak dari permintaan industri. Lalu apa gunanya token ARX ini bagi Anda sebagai pendengar? Utilitasnya cukup banyak di dalam ekosistem. Pemegang token mendapatkan hak tata kelola atau hak suara. Diskon biaya transaksi juga ya? Betul? Diskon biaya di platform. Ada juga potensi hadiah atau yield melalui staking, akses prioritas untuk fitur baru, dan kemungkinan untuk ditukar langsung dengan logam fisik. Dan untuk distribusinya, 65% dari total pasokan dialokasikan untuk penjualan publik. Porsi yang besar untuk menghindari sentralisasi di tangan pemodal Ventura. Berbicara soal penjualan publik, karena hari ini adalah tanggal 2 Maret 2026, kita perlu mengingatkan pendengar soal peta jalan mereka. Konteks waktu nyata ini penting. X dijadwalkan pada kuartal 2 tahun 2026. Artinya, momen ini sudah sangat dekat. Dan rencana selanjutnya di peta jalan mereka tidak kalah ambisius. Ekspansi DeFi di kuartal 4 2026. Ya, membuka peluang menggunakan token komoditas ini sebagai jaminan pinjaman. Dan di tahun 2027, mereka merencanakan penskalaan global, implementasi kriptografi ZK Rollups untuk privasi dan skalabilitas, serta peluncuran jembatan langsung ke jaringan Ethereum. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, manuver regulasi dan hukum menjadi penentu keberhasilan peta jalan ini. Langkah legal apa yang mereka ambil? ARX menargetkan yurisdiksi operasional yang ramah terhadap keuangan syariah, seperti Qatar atau Uni Emirat Arab. Mereka juga menerapkan prosedur kepatuhan standar. Seperti verifikasi identitas KYC dan AML. Tepat sekali. Mereka mematuhi panduan dari FATF atau Financial Action Task Force. Ditambah lagi audit hukum yang berkelanjutan, baik untuk blockchain maupun tata kelola syariah. Kalau kita membandingkan keunggulan kompetitif mereka secara singkat dengan pemain lain, maksud saya ada PXG, XAUT, Kinesis, atau PMGT yang sudah mapan. Pemosisian RX punya diferensiasi yang tajam. Mereka menonjol karena kepatuhan syariah yang diverifikasi independen. Ditambah titik masuk 1 gram yang sangat rendah tadi ya. Benar. Opsi penukaran fisik, dukungan lintas rantai yang efisien, dan tentunya audit cadangan on-chain yang transparan. Ini menciptakan parit pertahanan yang kuat. Jadi apa arti dari semua ini? Setelah membedah mekanisme, teknologi, dan regulasinya, apa intisarinya? Pada dasarnya, RX sedang mencoba meruntuhkan dinding pembatas finansial tradisional, dinding berupa tingginya biaya, sulitnya akses, dan kerumitan keamanan. Mereka membuka ini untuk populasi global yang sangat besar, terutama termasuk kelompok demografis Islam yang kerap kurang terlayani oleh opsi keuangan konvensional maupun ruang kripto arus utama. Sangat mencerahkan. Nah, bagi Anda para pendengar yang ingin menelusuri sumber ini lebih dalam, jelang penjualan publik kuartal 2 2026 nanti, Anda dapat mengecek langsung ke situs mereka di rxtoken.io. Mereka juga cukup aktif di berbagai saluran komunikasi ya. Betul, Anda bisa bergabung di saluran Telegram, Twitter, Discord mereka. Dan kalau Anda ingin memverifikasi kode secara langsung, GitHub mereka juga tersedia. Riset mandiri itu selalu penting sebelum berpartisipasi. Sepakat. Nah, sebelum kita mengakhiri penelusuran hari ini, ada satu pemikiran provokatif yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Platform ini telah berhasil mengambil salah satu bentuk kekayaan paling kuno di dunia, emas dan perak, lalu memecahnya menjadi gram digital, dan mengikatnya dengan hukum etika berusia ribuan tahun melalui teknologi jaringan yang terdesentralisasi. Kombinasi yang sangat kontras namun efektif. Sangat kontras. Jika aset seberat dan sekuno emas bisa didemokratisasi dengan cara ini, bayangkan aset eksklusif dunia nyata apalagi di sekitar Anda. Mungkin real estate komersial bernilai jutaan dolar atau infrastruktur publik yang sebentar lagi akan ditokenisasi. Dan tiba-tiba menjadi terjangkau untuk Anda miliki sebagian kecilnya. Apakah inovasi semacam ini adalah awal dari runtuhnya tembok monopoli finansial global? Itu adalah pertanyaan kritis yang akan mendefinisikan masa depan keuangan kita dalam dekade mendatang. Memang benar. Terima kasih banyak telah menemani penelusuran mendalam kita kali ini. Teruslah kritis, perbanyak riset, dan